Bu Adel. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Adel sehat. Oke Pak, ini kan Bapak mau melakukan proses coaching nih Pak. Iya. Nah di sini saya ini berperan sebagai observernya Pak, sebagai supervisornya yang mau melihat proses coachingnya Bapak. Iya. Tapi sebelum saya melihat coachingnya Bapak, nah saya juga mau menyampaikan terkait rubrik penilaian yang ada dalam observasi saya. Kan yang seperti Bapak tahu, coaching ini kan dia ada prinsip-prinsipnya, yaitu kemitraan, proses kreatif dengan memaksimalkan potensi si coaching. Ya. Kemudian ada juga kompetensinya yaitu presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot, dengan teknik rasa dengan alur tirta. Ya, alur tirta itu kan ada menetapkan tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawab atau komitmennya. Nah, harapan saya itu semua bisa terlaksana, bisa terlihat dan timbul seperti itu. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, saya mau menanyakan dulu mengenai kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching yang akan Bapak lakukan. Kalau ceritanya kompetensi yang mau dikembangkan sebenarnya ketiganya Bu. Oke. Ketiganya ini. Iya. Cuma saya titik berat di sini Bu, mendengarkan aktif. Oke, berarti yang mau Bapak kembangkan potensinya yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Ya. Kira-kira kenapa Pak? Di awal sebelum saya belajar coaching ini Bu, saya itu umumnya ya langsung gitu, dalam artian enggak menjadi pendengar aktif lah. Oh gitu. Selalu pas ditanya gimana Pak, oh gini loh. Iya, Nah makanya saya pengen betul yang di sinilah yang pengen saya kembangkan. Oke, siap. Di samping tidak menutup kemungkinan ketiga-tiganya juga harus kan. Ikut Cuma titik berkembang beratnya di juga. sini gitu Iya. ya. Siap Pak. Oke Pak, lalu Pak, untuk indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju seperti apa Pak? Indikator ketercapaian ini proses coaching mau tidak mau, dan keinginan saya itu harus mengikuti alur delta Bu. Oke, jadi alur tirtanya terlaksana ya Pak ya? Ya, alur deltanya terlaksana, dan saya juga punya harapan nanti si coach itu bisa menemukan solusinya Oh iya. dari dirinya sendiri lah intinya Oke, gitu. Iya. Menemukan solusi dari dirinya sendiri, Iya. jadi mengembangkan diri. Betul ya. Betul ya. Oke Pak, kalau gitu nanti saya ikut hadir dalam kegiatan coaching Bapak, tapi ya saya hanya mengamati saja. Siap Bu, Oke. terima kasih Baik Pak, sebelumnya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suti. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik Pak, walaupun sedikit pikiran Pak. Pikiran. Oh iya Pak. Oh, kira-kira mau bincang-bincang ngobrol-ngobrol Iya. santai ini ya? Betul nih Pak, saya ada mau bicara Pak masalah Apa itu Pak? saya. Nah, pertama gini Pak, kan biasanya kan tiap tahun kan ada lomba cerdas cermat Pak tingkat Iya. SMP Kecamatan Kombeng. Hmm. Nah tahun-tahun sebelumnya ini kan SMP 1 Kombeng kan juara 1 terus Pak. Iya. Nah, berturut-turut. Nah tahun ini kan akan diadakan lagi Pak bulan-bulan 11 nanti Pak. Iya. Nah berhubung ini kepala sekolah ini meminta saya untuk membimbing sama guru lainnya. Iya. Ya ada 4 guru bimbing, tapi saya koordinatornya. Nah masalahnya di sini pertama waktunya mepet untuk tahun ini. Saya Iya. lihat kenapa ada kesibukan. Kemudian yang kedua anak-anak bibit-bibit yang saya ambil ini kurang dari tahun sebelumnya, dari kemampuannya Pak. Sudah saya coba-coba. Nah masalah di situ dengan waktu mepet ini, dengan target dari kepala sekolah, namanya kita kan tidak sampai jatuh lah. Mungkin juara 1 langsung tidak dapat sama sekali kan, jadi tidak enak Pak. Jadi masalah di situ Pak saya ini. Oh iya. Berarti kalau saya tangkap Pak Suti ini ibaratnya beban moral lah Ya, ceritanya gitu Pak ya. betul, Pak. Beban moral, beberapa tahun juara. Memang untuk LCC lomba cerdas cermat SMP Kombeng ini lumayan. Ya. Lumayan dalam artian beberapa tahun ya memang saya dengar sendiri gitu Ya. Pak. Nah. Dengar sendiri memang pegang juara kabupaten. Dan ini di saat ini Pak Suti beban moral bibit
anggap bibit-bibitnya tidak ada, waktunya mepet, terus ada kemauan atau harapan kepala sekolah untuk kenapa kok sih tidak juara padahal sebelumnya juara gitu. Itu. Oke. Biasanya Pak Suti yang bimbing untuk LCC ini siapa Pak? Memang saya Pak. Oh iya. Saya sendiri kadang Iya. ada teman, cuma ada satu yang tidak bisa lagi mungkin karena dia ada kesibukan lainnya ya. Iya. Nah, jadi ada 4 orang, saya ada Bung Kamsi ya guru Iya. IPA-nya, ada Pak Firman yang baru itu ya. Iya. Nah, ada guru bahasa Inggrisnya langsung di sekolah juga bimbing, sebenarnya ikut bimbing, cuma dia sekali-sekali ada guru Iya. lain, sekali dia mantau juga. Kira-kira untuk persiapan tahun ini kan saya pengen tahu ini Pak, Ya. pengen tahu. Kira-kira nanti beban moralnya Pak Suti ini agak sedikit terkurangi misalkan Ya, kan, betul. kira-kira gimana menyikapinya di waktu dekat mungkin kayak gitu Pak ya. Betul. Berarti Pak Suti pengen, kalau dari obrolan nanti kira-kira yang Pak Suti harapkan apa Pak? Yang pertama saya inginkan ya kita bisa mempertahankan prestasi yang Ya. sebelumnya, minimal masuk juara 3 minimal Juara 3, itu. ya. Karena kita tidak ingin lepas itu, Ya, namanya ya. kita dianggap sekolah unggulan ya Ya. dari sebelumnya. Jadi ya kita tidak ingin ya mengecewakan kepala sekolah. Nah, Jadi biar mencapai target itu ya kita akan usaha ya. iya. Berarti di satu sisi Pak Suti sampaikan tidak ingin mengecewakan kepala sekolah, bisa juga dari lubuk yang paling dalam tidak mau mengecewakan diri sendiri gitu Ya, Pak ya. betul. Karena sebelumnya Pak Suti juga membimbing gitu kan. Ya. Kalau dari tahun sebelumnya dan tahun ini Pak, ada penurunan enggak dalam arti pembimbingnya? Misalkan pembimbingnya kurang. Ya. Oh yang tahun lalu ada Pak ini sekarang belum ada penggantinya, Ya. misalkan gitu, Ya. ada enggak? Ada Pak. Pertama mungkin ada sih dulu guru IPA dulu kan lain Pak. Nah, Iya. jadi karena ada guru baru mungkin kan Penyesuaian. namanya penyesuaian pasti ada. Iya. Yang kedua, membentuk tim ini kan masih baru Pak. Iya. Tahun lalu tuh biasanya persiapan tuh sudah ada waktu sebelum kenaikan kelas itu kan sudah disiapkan itu. Iya. Anggota guru sama ininya apa namanya siswa Pesertanya, murid iya. sudah ada pemilihan sudah. Seleksi sudah ada. Ini setelah bulan ke-8 bulan Agustus baru mulai. Nah, jadi ada waktu mepet. Kemarin gini kendalanya mungkin kan ini kan hanya tingkat kecamatan dulu karena Iya. belum jelas agendanya, jadi belum pasti makanya belum dibentuk. Iya. Nah, dengan waktu mepet ini ya mungkin kendalanya di situ Pak. Jadi dengan waktu yang kurang persiapan ya, dengan bibit yang kurang juga ya Agak beban agak- moral lah ya, untuk meningkatkan. beban. Iya. Nah, itu Pak. Kira-kira Pak, kalau misalkan dari yang Pak Suti sampaikan tadi kan sudah mengetahui ini, Ya. memang kendalanya mungkin bibitnya kurang, waktunya mepet, Iya. terus pembimbingnya ada yang baru kasarnya Ya, gitu. baru. Berarti mau tidak mau untuk mendongkrak ini kan harus ada satu terobosan Ya, kan, Pak? betul Pak. supaya ya tetap mempertahankan tadi kan, mempertahankan Ya. jangan terlalu anjlok lah Ya, misalkan gitu. betul. Kira-kira terobosan apa Pak untuk menghindari ini? Anggap ini bibitnya memang kurang Ya, ini, ya. terus gurunya ada satu yang baru misalkan Ya. perlu penyesuaian. Kira-kira terobosan Pak Suti apa ini? Eh, Pasti ada itu pasti. Ya, Apa jadi aja? sudah saya pikirkan ke depan. Pertama dari gurunya ya, Ya. dari gurunya mempersiapkan bentuk soal-soal Ya. dan latihan-latihan, surat jadwal yang betul-betul sesuai, ya tepat. Misalnya dalam biasanya dulu hanya seminggu 2 kali ya bisa 3 kali untuk latihan. Ya. Yang kedua kita harus dicoba, mungkin anak kan 3 orang ini Pak, Ya. jadi dicoba dengan siswa lainnya diadu. Nah, kalau diadu ini kemampuan sudah meningkat ya kita akan mantapkan lagi. Ya. Nah, kemudian masalah anak ini kendala tadi juga, anak ini kan masih 5 orang Pak, masih Ya. dalam tahap dikerucutkan lagi nanti, jadi Ya. akan memilah. Jadi kita mencoba mana yang bagus, yang menguasai materi untuk ikut nantinya Pak, kita panggil. Nah, yang kedua saya juga akan berkolaborasi sama teman-teman, bukan hanya dengan 4 orang tadi ya, mungkin juga minta bantu dari guru lain untuk membantu. Misalnya kayak bahasa Inggris kan mungkin satu guru yang membimbing. Ya.
Nah, bisa saja minta bantu, kan ada 3 guru bahasa Inggris yang Ya, bisa membantu. ikut terlibat Ya, gitu Pak ya. kayak matematik juga. Ya. Jadi matematik saya tidak hanya saya saja, biar Ya. guru lain mencari memberi masukan materi biar lebih paham. Jadi itu Pak, saya Berarti yang pertama untuk persiapan ini mungkin beberapa langkah Pak Suti tadi yang lebih instan untuk Ya. melakukan bimbingan Pak ya. Ya. Persiapan bahkan soal-soal dan lain-lain. Ya. Di samping itu tidak menutup kemungkinan dan harus melibatkan teman-teman lain yang Ya. misalkan yang tadi disampaikan guru bahasa Inggris tidak Ya. hanya satu, terus guru matematika begitu juga, Ya. jadi semua dilibatkan. Ya. Bantu. Langkah yang lain Pak, apalagi Pak kira-kira? Langkah lain tuh ya kita mungkin anak kita berikan materi mungkin bukan hanya dalam bentuk teks, bisa bentuk video-video saat tidak cermat, kemudian juga ya tadi ya sering latihan Pak. Sering Nah, latihan, diadu dengan anak lain. Anak lain, Nah, oke. kalau diadu kan jadi mentalnya kuat. Ya. Gitu. Terus ini persiapan latihan kan pasti memerlukan waktu ini Pak. Ya, Terus jam belajarnya juga perlu waktu. ya. Kira-kira untuk nyikapi ini kayak apa Pak? Biasanya kalau saya lakukan tuh pertama bisa saja saat setelah pulang sekolah, Pulang sekolah. mungkin 1 jam diambil Pak. Gitu. Nah, tapi saat mendekati waktu lomba, mungkin saat jam sekolah kita pakai anak kita panggil, difokuskan di satu tempat. Itu Iya. biasanya. Kalau perbedaan dengan kebiasaan, Hmm. pasti kan orang tua juga akan ikut Ya, merasakan. betul Pak, betul. Mungkin sebelumnya harusnya pulang jam 2, Hmm. kok enggak sampai ke rumah misalnya. Ya, Ada enggak rencana untuk melibatkan orang tua gitu Pak? betul. Betul, Pak. Pertama ya kita hubungi wali kelasnya kan, wali Iya, iya. kelasnya. Yang kedua juga dari wali kelas itu menyampaikan bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk surat. Surat. Nah, dari yang ditandatangani sama kepala sekolah, jadi bahwa anak ini dibebankan untuk belajar lebih giat karena untuk mewakili sekolah. Nah, itu mungkin jadi kebanggaan dari wali, orang tua, bahkan wali, Ya. bahkan sekolah itu Pak ya, Betul. kalau misalkan anak dapat prestasi dari persiapan ini. Ya. Dari beberapa yang Pak Suti sampaikan, kira-kira Pak, ini kapan mau dilakukan Pak? Secepatnya nih Pak. Insya Allah besok sudah saya rencanakan karena kan waktu mepet ini. Biar bisa terlaksana ya mungkin besok sudah saya mulai perencanaan, kemudian kolaborasi sama teman ini. Ya. Biar anak ini sudah siap nanti ke depan nanti. Karena kalau misalkan kita memiliki niat baik, Hmm. ditunda itu menjadi kurang baik kan gitu Pak. Ya, Kalau betul. secepatnya lebih baik. Iya betul. Wah, targetnya Pak, target Pak Suti yang tadi disampaikan ya minimal juara 3 lah Minimal. untuk tingkat kecamatan Kecamatan misalkan. dulu yang utama. Karena sebelumnya itu juara 1 terus Ya. jangan sampai ini langsung Pak. anjlok gitu Iya, Pak ya. betul. Oke, oke. Hmm. Kira-kira dengan persiapan ini Pak, mungkin terbayang di angan-angan apakah target ini terlalu muluk-muluk atau sebenarnya target ini tidak berat ini misalkan Ya. dengan persiapan yang atau rencana yang Pak Suti nanti lakukan, kira-kira target ini dalam genggaman atau terlalu muluk-muluk Pak? Kalau menurut saya kalau juara 3 tuh insya Allah bisa didapat ya. Iya. Ya kalau syukur-syukur bisa lebih. Iya. Nah itu target lomba kan juara 1. Iya. Kita kan tidak tahu lawannya seperti apa kekuatannya. Jadi minimal juara 3. Insya Allah bisa dipenuhi juara 3 minimal. Ya. Kalau saya melihat SMP 1 ini sebelumnya ini kan juara 1 kabupaten, maksudnya Ya, tingkatnya kabupaten Pak. Pernah. Dan ternyata Pak Suti ini juga sangat optimis gitu. Hmm. Karena sebelumnya anjlok, terus ini ya target dari kecamatan dulu lah. Ya. Nggak apa-apa. Oke. Terus komitmennya Pak, kira-kira kalau niatan, rencana, kerjaan tanpa komitmen nanti kan tidak berjalan Ya. mulus Pak. Ya. Apalagi ini melibatkan teman. Kira-kira komitmen Pak Suti gimana untuk persiapan yang rencana Pak Suti mau lakukan? Ya, komitmen saya akan terus melakukan suatu persiapan yang matang ya, Ya. dari materinya, dari berkoordinasi dengan teman-teman guru sebagai pembimbing, Ya.
juga teman-teman lain yang bisa membantu, juga koordinasi dengan kepala sekolah ya. Dan juga bukan hanya itu, minta dukungan dari kepala sekolah, mungkin bisa bentuk dana ya. Namanya melatih kan perlu ya, konsumsi biar akomodasi, anak ya. tambah semangat. Oke. Nah itu Pak Komen saya akan terus mencoba biar guru semangat, anak juga semangat. Itu kalau saya mengamati dari awal tadi Pak Suti kan awalnya itu sedikit kebingungan, bahkan sedikit sedikit bimbang, bahkan terbebani moralnya karena waktunya mepet, bibitnya kurang pas, terus ada beban moral segala macam. Nah, tapi di akhir-akhir percakapan kita ternyata saya menemukan Pak Suti itu punya meninggalkan itu semua gitu. Bisa dikatakan ini bibitnya kurang pas, diabaikan. Tetap semangat, ngelatih persiapan untuk lomba, melibatkan teman, bahkan dorongan dari kepala sekolah tidak dijadikan beban, justru dijadikan semangat. Terima kasih Pak Suti. Mudah-mudahan langkah Pak Suti ini juga berjalan. Cuma saya pengen tahu Pak Suti, ini kan mau dilakukan secepatnya. Kira-kira nanti perkembangannya, adakah kesempatan untuk bertemu lagi, lihat perkembangannya gimana ceritanya anggotanya yang LCC misalkan gitu, bisa Pak ya? Betul. Nanti ketemu lagi. Ini kan lomba insya Allah bulan 10 atau 11 kisarannya. Mungkin setelah itu mungkin saya bisa hubungi Bapak seperti apa yang bisa sampaikan Pak. Berarti target di sini tidak muluk-muluk, persiapan sudah mantap. Saya yakin ini ya niat baik, hasilnya baik, apalagi didukung sama optimis Pak. Terima kasih Pak Suti. Terima kasih. Mau bercerita dengan saya, berkeluh kesah, ternyata kayak gitu. Terima kasih Pak Suti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah mendengarkan Bapak coaching dengan Pak Suti. Nah, sebelum saya mau menyampaikan hasil dari observasi saya, ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak. Ya, nggak banyak sih Pak, 2 aja Pak. Silakan Bu. Oke, apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator dari ketercapaian Bapak saat coaching tadi? Kalau indikator ketercapaian, saya itu kan pengen benar-benar menjadi pendengar yang aktif. Saya rasa tadi selama itu saya juga berusaha penuh lah untuk menjadi pendengar aktif Bu. Terbukti beliau Pak Suti itu kalau saya lihat itu bisa mengungkapkan full lah, tidak tertutup-tutupi. Kalau misalkan saya bukan pendengar aktif, bisa jadi ada yang beberapa yang ditutupi gitu kan Bu. Betul. Kalau misalkan pertanyaannya apa yang dirasakan, saya itu malah sedikit lega Bu. Lega dalam artian gini, walaupun dengan ngobrol-ngobrol gini yang Pak Suti sebelumnya bingung bahkan terbebani moralnya, ada sedikit titik terang lah untuk antisipasi dapat itu. Solusinya ya Pak ya. Oke. Ya, sama sih Pak dengan catatan saya Pak. Jadi selama Bapak tadi melakukan proses coaching dengan Pak Suti, saya sudah melihat bahwa Bapak ini menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, yaitu kemitraan yang pertama. Jadi Bapak sama Pak Suti ini sudah nggak ada lagi jarak gitu kan, sudah sama. Jadi terlihat dari cara bicara Bapak, cara bicaranya Pak Suti juga yang tadi itu terbuka gitu kan, nggak ada yang ditutup-tutupin lagi. Kemudian proses kreatif dengan memaksimalkan potensi dari Bapaknya sendiri, juga dari Pak Rus sendiri tadi sudah memaksimalkan nih Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan, memaksimalkan potensi apa yang dimiliki sama Pak Suti tadi, sehingga dia bisa memunculkan ide-ide untuk permasalahannya dia sendiri itu tadi gitu kan Pak. Kemudian saya juga mengamati tadi alur ceritanya Bapak itu sudah berjalan, mulai dari tujuannya tadi, kemudian Bapak mengidentifikasi masalahnya Pak Suti, kemudian lagi rencana aksinya Pak Suti mau ngapain aja, sampai dengan tanggung jawab dan komitmennya Pak Suti itu tadi. Nah, untuk kompetensinya sendiri itu sudah terlaksana semuanya Pak, yang saya lihat ya. Jadi ketiga kompetensi ini sudah terlaksana, dan tadi kan Bapak kan ingin sekali kompetensi mendengarkan aktif itu muncul gitu kan. Nah, itu sudah muncul sekali, sehingga Pak Suti ini sudah bisa mengembangkan kemampuan dari dirinya sendiri seperti itu. Nah, saya juga tadi melihat Pak Rus ini bisa membangkitkan semangatnya Pak Suti sebagai coachingnya gitu kan. Jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya dan percaya diri untuk mencapai
solusinya itu tadi. Nah, semoga kedepannya. Oh ya, satu lagi Pak, dari yang tadi Bapak lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak tingkatkan? Sebenarnya saya itu juga pengen sekali yang untuk ini Bu, gimana kalau misalkan temen yang bermasalah, kalau dia tidak mendapat pertanyaan yang pas, otomatis Ya. solusinya kok kan kurang tepat Bu. Ya, agak Nah, nanggung ya, iya, tidak. pertanyaan berbobot Wah, itulah ya, yang pengen betul, saya betul, pelajari, betul. kayak apa sih ini pertanyaan berbobot. Itu yang saya rasa juga Ya. harus saya tingkatkan lah intinya Meningkatkan gitu Bu. lagi. Iya, Oh, iya, oke. iya. Berarti rencana Bapak ke depannya Bapak mau meningkatkan lagi untuk kompetensi yang di pertanyaan berbobot Nah, ya. itu, iya, iya. Supaya betul-betul bisa mengembangkan Potensi dari rekan Coaching. Bapak Iya, tadi iya, sendiri itu atau coachingnya Iya. gitu. Oke lah Pak. Tetap semangat Pak. Semoga ke depannya Bapak bisa melakukan coaching dengan tidak hanya dengan rekan sejawat Bapak gitu kan, Iya. bisa juga dengan murid-murid Bapak Iya. seperti itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin mereka sedang hadapi seperti Iya. itu. Terima kasih. Tetap semangat Pak, tetap maju terus. Siap. Semoga sukses. Amin, Iya. amin. Mari Pak, kalau gitu saya Oke. pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.